Halo sahabat PSA kita, belajar bersama lagi kali ini dengan topik 10 tanda dia tertarik padamu lebih dari sekedar teman. Yuk, cekidot. Nomor 1. Lensa romantis. Pernah nggak kamu merasa sangat marah pada hal yang tampak remeh? Katakan saja kamu dan temanmu berencana untuk pergi makan siang bersama. Temanmu tampak sangat menikmati menghabiskan waktu bersamamu. Tapi tiba-tiba, kamu mendapatkan panggilan telepon dari kantor. Dan makan siang pun dibatalkan. Namun dia bisa memaklumi dan memaafkan dirimu. Terkadang hidup memang ada saja gangguannya. Tapi cinta bisa membuatmu agak merasa sensitif. Dalam kasus ini, temanmu menjadi sewot dan berkata-kata dengan nada tinggi di depanmu, atau mungkin merasa sedih dan terpisah. Bagaimanapun juga reaksi kasarnya didorong karena adanya keterikatan emosional. Dia benar-benar berharap bisa menghabiskan waktu bersama denganmu. Dalam benaknya, makan siang yang akan kalian lakukan dianggapnya sebagai sebuah kencan. Jadi ketika kamu membatalkannya, dia merasa ditolak. Rasa takut terhadap penolakan umumnya merupakan salah satu tanda dari ketertarikan kepada lawan jenis. Ini menurut sebuah studi yang dipaparkan oleh Buletin Psikologi pada tahun 2018. Ketika kamu memiliki rasa tertarik kepada lawan jenis, maka kamu akan melihat setiap interaksimu dengannya dengan hati yang berbunga dan mata berbinar. Kamu khawatir dengan apa yang sebenarnya dipikirkannya tentangmu. Kamu mereaksi dengan berlebihan setiap kata dan tindakannya kepadamu karena kamu sedang menerka-nerka apakah dia juga menyukaimu lebih dari sekedar teman. Secara alamiah, ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan, maka ini akan terasa seperti bencana. Membatalkan acara hangout sebagai misal, mungkin dapat membuat perasaan akan penolakan dan frustrasi campur aduk tak menentu. Ini seakan-akan dia tidak perhatian kepadamu seperti kamu memberi perhatian kepadanya. Kenyataan ini akan terasa menyakitkan. Coba perhatikan bagaimana cara temanmu berteman denganmu. Seberapa penting kehadiranmu dalam kehidupannya? Apakah dia berpikir bahwa kamu sekedar teman? Atau lebih dari itu? Bila dia tampak salah tingkah dan baper di depanmu, bisa jadi dia menganggap hubungan pertemananmu melalui lensa romantis. Nomor 2. Berubah sikap. Apakah temanmu seperti menjaga jarak darimu? Apakah dia tiba-tiba jadi pendiam dan bertindak tidak seperti biasanya? Percaya nggak? Ini juga salah satu tanda besar adanya ketertarikan alias naksir. Ini juga dipaparkan di Buletin Psikologi yang sama pada tahun 2018. Bila temanmu ada rasa denganmu, sikap dia kepadamu akan mulai berubah. Semua tindak tanduknya menjadi berbeda dan ambigu. Mengapa bisa begitu? Ya, karena dia menyukaimu. Dia ingin kamu melihatnya tampak lebih menarik, percaya diri, dan satu frekuensi. Tapi dia tidak ingin menampakkan seberapa besar perasaannya kepadamu sehingga dia mencoba tampil biasa saja. Dia akan tetap menjaga jarak, ceria, dan mandiri. Dia mencoba untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja dan menyembunyikan kelemahannya. Tapi kenyataannya bukan begitu. Dia mencoba menampilkan bagian terbaik dari dirinya di hadapanmu. Jangan salah sangka dulu. Dia tidak mencoba untuk menjauh darimu. Dia juga bukan tiba-tiba tidak tertarik berteman lagi denganmu. Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Dia merubah pribadinya karena dia ingin kamu memperhatikannya. Dia mungkin akan merubah cara berpakaian, cara berbicara, atau berkomunikasi. Dia melakukannya karena ingin menunjukkan kepadamu bagian paling menarik dari dirinya. Nomor 3. Merasa tidak nyaman. Berkencan atau pacaran mungkin dianggap tabu oleh temanmu. Sebelumnya kalian bisa ngobrol apa saja dengan santai. Namun tiba-tiba ketika pembicaraan diselingi kata-kata romantis, suasana kemudian akan berubah menjadi canggung. Jadi, dari manakah ketegangan ini berasal? Kalian berdua mungkin menjadi canggung dan salah tingkah karena kalian tahu bahwa kalian pada dasarnya punya chemistry satu sama lain. Hanya saja kamu tidak pernah mengungkapkan perasaanmu. Tapi ketika ada kesempatan, kamu jadi memikirkannya. Kamu mungkin merasa heran demikian pula dengannya. Situasi itulah yang menciptakan rasa tidak nyaman. Kamu tidak ingin melampaui batas-batas pertemanan yang ada karena kamu tidak tahu apa yang dirasakan oleh temanmu. Tak satu pun di antara kalian ingin menjadi orang pertama yang mengungkapkannya, sehingga kamu mencoba untuk menolak semua yang dirasakan. Jadi, bagaimana kamu tahu bila ada perasaan istimewa pada hubungan kalian? Coba deh kamu bandingkan ketika berinteraksi dengan temanmu yang lain. Apakah kamu merasa canggung ketika berbicara soal kehidupan asmara dengan mereka? Mungkin saja tidak, tapi berbeda dengan si dia. Sekalipun topik ini terdengar familiar, mungkin dia akan melihatmu lebih dari sekedar seorang teman. Nomor 4. Sering mengajak. Apakah temanmu sering mengajakmu dalam berbagai hal? Bila dia tertarik kepadamu, dia ingin menghabiskan waktu lebih banyak denganmu. Dia akan pergi berjalan-jalan bersama denganmu karena dengan melakukan ini akan memberikan kesempatan baru untuk saling terhubung. Contoh sederhananya adalah mengajakmu pergi nonton konser musik. Gerak-gerik seperti ini sangatlah jelas. Ini adalah simbol ketertarikan yang dalam pada dirimu. Dengan mengajakmu melakukan sesuatu, dia menciptakan sebuah kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam, berduaan saja, dan menemukan frekuensi serta chemistry denganmu. Satu hal penting yang perlu kamu tahu,
Bila dia memilih mengajak dirimu dalam banyak hal, entah mengajakmu ke tempat yang pernah kalian bicarakan sebelumnya, atau sekedar melakukan aktivitas bersama yang menjadi minat dan hobimu, ini jelas menunjukkan dia sangat peduli denganmu. Dia ingin mengeksplorasi gairahmu akan sesuatu, melihat dirimu tampil percaya diri dan nyaman bila pergi dengannya. Mungkin kamu hanya berpikir, dia teman yang baik. Tapi dia tidak hanya ingin menjadi teman yang baik, namun lebih dari itu. Nomor 5. Bahan candaan. Apakah teman-temanmu membuat lelucon untuk kalian berdua, seperti menggoda kalian bagikan sepasang kekasih? Teman-teman kalian lebih bijak daripada yang kamu pikirkan. Pada setiap kesempatan, mereka melihatnya sedangkan kamu tidak. Kadangkala kamu perlu perspektif yang berbeda untuk melihat chemistry di antara kalian berdua. Teman-temanmu dapat memberikannya kepadamu. Mereka akan memperhatikan ketika ada seseorang di antara kalian mencoba menggodamu. Dan mereka akan memberitahumu ketika kamu menggodanya juga. Ya, mungkin dengan cara bercanda saja, tapi bisa jadi mereka sedang menyindirmu. Dalam beberapa hal, teman-temanmu mengetahui lebih banyak dibandingkan dirimu. Bisa jadi si dia pernah curhat kepada beberapa orang dari teman-temanmu. Dia mengisyaratkan bahwa dia naksir kepadamu, sehingga teman-temanmu mencoba untuk menjadi mak comblang. Mereka mungkin mendorong kalian berdua untuk pergi bersama karena mereka mengetahui sesuatu yang tidak kamu tahu. Mereka mencoba menggodamu dan mengedipkan matanya sembari tertawa, tapi itu bukan sekedar lelucon seperti yang kamu pikirkan. Nomor 6. Suka menggoda. Orang seperti apakah temanmu ini? Sopan dan pendiam, tradisional dan kalem, atau spontan dan apa adanya? Bila kamu ingin tahu apakah temanmu ini ada rasa denganmu, cobalah untuk memahami pribadinya, karena pribadi kamu akan berubah ketika menjadi penggoda. Sebagian orang mungkin akan tampil lebih agresif, menunjukkan gestur tubuh menggoda sebagai tanda tertarik. Sebagian lainnya bersikap sopan dengan tutur kata yang lemah lembut dan bermakna. Ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Jeffrey Hall pada tahun 2015. Hall dan tim penelitiannya menganalisis cara orang-orang menunjukkan ketertarikan satu dengan lainnya. Ia menemukan bahwa gaya menggodamu bergantung pada cara pandang, nilai, dan kepribadianmu. Sebagai contoh, lelaki tradisional akan menunjukkan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah untuk memperlihatkan ketertarikan. Sedangkan perempuan tradisional di sisi lain akan bersikap menutup diri dan sulit untuk didapatkan. Bahasa tubuh mereka tampak berbeda sama sekali, akan tetapi kepribadian keduanya menunjukkan kesamaan, ketertarikan terhadap lawan jenis. Untuk melihat apakah temanmu sedang naksir, ketahui terlebih dahulu kepribadiannya dan cara pandang terhadap sebuah hubungan. Coba pikirkan tentang pasangan dia sebelumnya. Pikirkan juga tentang bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman lainnya dan nilai seperti apa yang dihargai. Nomor 7. Diskusi harian. Seberapa sering kalian berdua ngobrol? Sekali seminggu? Beberapa hari sekali? Atau setiap hari? Ketika seseorang tertarik atau naksir kepadamu, dia akan menemukan beragam alasan untuk mengajakmu ngobrol. Mungkin sekedar mengirim ucapan selamat pagi atau selamat malam, atau mengajukan pertanyaan apapun secara acak. Dia mungkin bertanya tentang saat-saat membosankan dalam hidupmu dan lain sebagainya. Dia ingin berinteraksi denganmu sesering mungkin. Meskipun kamu tidak mempunyai bahan pembicaraan, dia akan tetap bisa menemukan topik pembicaraan untuk kalian berdua. Kebanyakan orang tidak mendiskusikan hal-hal kecil secara mendetail dalam kehidupan mereka. Kamu tidak pernah bercerita kepada orang lain tentang kegiatanmu selama di toko grosir atau kejadian lucu saat menonton TV. Tapi ketika seseorang naksir dirimu, itu bisa jadi bahan pembicaraan yang ingin diketahuinya. Ya, ini seperti hal yang gak penting, tapi hal-hal kecil seperti ini justru menggambarkan dirimu sebagai individu. Nomor 8. Pertanyaan romantis. Kadangkala cinta dianggap hal yang tabu ketika seseorang menyukaimu, tapi itu tidak selalu. Beberapa orang justru bersandar pada arah yang sebaliknya. Dia mencoba untuk menyelidikimu, berharap menemukan sesuatu yang menarik dari status dan histori media sosialmu. Contohnya ketika dia bertanya tentang hubungan asmaramu yang telah lalu. Dia penasaran ingin tahu tipe pasangan seperti apa yang kamu damba atau inginkan. Dia mengajukan pertanyaan ini karena dia ingin menjadi seseorang yang kamu dambakan. Dia berharap bisa menjadi salah seorang dari yang kamu cari selama ini, sehingga pertanyaan ini memberikannya ide pasangan seperti apa yang kamu suka. Nomor 9. Tertarik dengan sekelilingmu. Ketika seseorang tertarik atau naksir kepadamu, dia bersedia menyelam hingga ke dasar laut. Dia tertarik untuk mengetahui lebih banyak hal tentang dirimu, tentang kesukaanmu, gairahmu, dan yang terpenting adalah orang-orang yang kamu sayangi. Bila seseorang menyukaimu, dia akan mencoba menjalin kedekatan dengan orang-orang yang kamu sayangi. Dia bersikeras untuk bertemu dengan keluargamu, menikmati hangout bersama teman-temanmu. Dia mungkin akan khawatir tidak bisa tampil mempesona karena tahu betapa pentingnya orang-orang ini untukmu. Dia peduli dengan apa yang difikirkan oleh teman-teman dan keluargamu, karena baginya mereka adalah bagian mendasar dari sebuah hubungan percintaan. Bila seseorang ingin bertemu dengan orang-orang yang kamu sayangi, bisa jadi dia ingin dianggap lebih dari sekedar teman biasa. Nomor 10. Kejutan penuh makna.
Apakah dia merencanakan sebuah kejutan untukmu? Apakah dia mempersiapkan petualangan seru? Atau dia membelikanmu sesuatu tanpa alasan? Kejutan entah besar atau kecil adalah sebuah tanda dari ketertarikan romantis. Kejutan yang oke, lebih dari sekedar yang biasa terjadi. Ini merupakan gestur penting yang memerlukan perencanaan, inisiatif, dan antusiasme. Dia meluangkan waktunya untuk sekedar mencari kesukaanmu, kemudian merencanakan sesuatu yang mungkin kamu menyukainya. Jadi, jangan kamu anggap kejutan ini sambil lalu. Apakah dalam bentuk hadiah kecil atau petualangan seru bersama, itu menunjukkan dia benar-benar perhatian dan peduli denganmu. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.